Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah datang di Power Fokus Pagi pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2017. Bersama saya riset dari para mitra yaitu Kevin Juido. Untuk saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu review kemarin perdagangan IHSG, begitu juga global dari Hang Seng maupun FTSE 100, Dow Jones dan juga eh, Eido. Oke. Oke. Untuk perdagangan kemarin, IHSG ditutup menguat 15 poin, Bapak Ibu, atau naik 0,2 di level 5.691. 5.691. Penguatan ini didukung oleh 8 dari 10 sektoral yang menguat, termasuk ada beberapa sektoral yang paling menguat. Yang pertama itu pada perdagangan kemarin itu aneka industri di 0,85% penguatannya di level 1.468. Lalu yang kedua trade, ini menguat cukup tinggi di nomor 2 yaitu 0,64 di level 909,35. Sedangkan kemarin juga sentimen positif juga terjadi dari investor asing yang mencatatkan net buy-nya dengan 617 miliar. Setelah sebelumnya di minggu kemarin itu dari Senin sampai Jumat itu investor asing mencetak net sell, dan untuk pada perdagangan yang kemarin di hari Senin itu investor asing mencetakkan net buy-nya. Sedangkan untuk melihat potensi hari ini, saya akan menggunakan chart Nessus, Bapak Ibu, karena dengan memakai chart Nessus ini bisa apa? Bisa terlihat dengan jelas. Nah, untuk saat ini chart Nessus dari IHSG, saya melihat IHSG ini akan kemarin itu membentuk pola candle bullish belt hold yang mengindikasikan adanya pola reversal, Bapak Ibu. Ini dilihat, nah ini indikasi dari ini. Saya juga memperhatikan, namun secara stokastik IHSG masih menuju area oversold, dan memang area ini sudah mulai menjenuh jual yang mengindikasikan adanya tren penurunan. Dan juga kemarin volume, indikator volume sangat minim sekali, walaupun menguat, namun indikator volume ini saya perhatikan sangat minim dibandingkan minggu kemarin, yang mengindikasikan saya memprediksikan IHSG akan bergerak sideways, Bapak Ibu. Namun ada kecenderungan penguatan, memang dikarenakan sentimen dari lokal, yaitu data penjualan motor yang memang masih ada sentimen positif, sehingga bergerak sideways dan berada di level support perkiraan di 5.667 dan level resisten di 5.715. Untuk prediksi IHSG untuk hari ini seperti itu. Dan kita juga bisa lihat kemarin juga Hang Seng, maaf ya, oke. Oke, kemarin juga Hang Seng melemah di minus 1,24%, turunnya di level 25.708. Ini dikarenakan sentimen negatif, yaitu pelaku pasar khawatir tentang pengetatan kredit di Shanghai, termasuk dikarenakan memang pengetatan ini akan menekankan profitabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan mendatang. Jadi memang investor asing kemarin ini sempat berbondong-bondong untuk taking profit, dan itu menyebabkan Hang Seng turun. Dan juga habis itu tidak hanya Hang Seng, Nikkei juga kemarin melemah di minus 0,52% di level 19.908, dan juga S&P 100 juga melemah di 7.511, dan Dow Jones juga kemarin melemah 21.000, dan pelemahannya itu di minus 0,17%. Sedangkan Eido kemarin menguat 26,83, dan gold kembali lagi melemah setelah 2 hari kemarin. Itu melemah, memang melemah terbatas di 1.266. Sedangkan
Oil menunjukkan penguatannya, Bapak Ibu, kemarin sempat di 45,80 sekitar 89, jadi 45,89. Sedangkan pada hari kemarin di hari Senin itu naik di 40,07, naik sebesar 0,52. Ini dikarenakan memang negara-negara OPEC apa sudah mulai salah satunya Saudi Arabia angkat bicara terhadap pemangkasan produksi yang nanti akan direncanakan OPEC dan juga Rusia untuk mengurangi kelebihan supply global. Memang kita tahu Bapak Ibu kemarin itu sempat 45 karena memang di Amerika shale oil gasnya cukup tinggi produksinya dan itu sempat di luar ekspektasi pelaku pasar sehingga memang sempat anjlok turun di 45 dan itu berpengaruh terhadap komoditas mining. Bapak Ibu kemarin ISG juga mining juga turun dan pada kemarin juga hari Senin itu juga mining kembali lagi turun Bapak Ibu minus 0,71% di level 1383. Memang sentimen ini berkorelasi dengan sektor-sektor atau saham-saham yang bergerak di sektor energi. Begitu juga Coal kemarin juga sideways, tidak naik tidak turun di 79,55. Sedangkan CPO naik Bapak Ibu, CPO ini naik 2.457 dan menguat di maksud saya adalah menguat di level 2.457 dan penguatannya hanya 16%. Sedangkan USD terhadap rupiah kemarin menguat USD-nya di 13.308. Oke, kita lanjut pada hari ini news. Hari ini ada berita positif dari Totalindo Eka Persada dikarenakan pada hari ini Totalindo Eka Persada akan menawarkan harga perdana senilai 310 per saham. Dalam keterangannya kemarin di Custodian Efek Indonesia atau KASEI, masa penawaran akan dilakukan pada 12 sampai dan 13 Juni 2017 dan tanggal penjatahannya terjadi pada tanggal 15 Juni 2017. Untuk informasi saja, perusahaan ini bergerak di bidang perusahaan konstruksi Bapak Ibu dan ini perusahaan ini akan memiliki rencana untuk meningkatkan porsi proyek pemerintah dalam kontrak yang diincar perseroan. Dan lalu juga ada pun target raihan dana Totalindo ini dalam aksi melepas saham perdana ke publik senilai 516 miliar dan memang pada awalnya sendiri Totalindo menargetkan dana hasil IPO ini antara 645 miliar sampai dengan 1,05 triliun. Namun target tersebut berubah menjadi secara realistis 516,46 miliar. Dan memang dalam catatan versi bisnis.com, Totalindo Eka Persada akan mulai mengerjakan proyek pembangunan rumah susun Nagrak Tower 1 sampai 5 Jakarta Utara dan rumah susun Penggilingan Jakarta Timur yang telah dimenangkan tendernya pada semester pertama tahun ini. Untuk Totalindo mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat dulu pergerakannya. Terus yang kedua, APLN akan tebar dividen sebanyak 38 miliar. Untuk memang sektor-sektor properti memang masih dalam masa-masa bottom Bapak Ibu. Dikarenakan memang penjualan dari beberapa perusahaan terbesar seperti BSD ataupun Semra, begitu juga Pakuwon dan juga beberapa sektor yang lain memang dalam pelusuan dikarenakan memang banyak salah satunya pajak kenaikan apalagi salah satu pemerintah yang akan menggerakkan yaitu pajak tanah yang tidak dipakai itu akan dikenakan. Memang masih ada dalam proses proses pembicaraan lewat kementerian. Begitu juga untuk APLN sendiri, ini dia akan menyetujui pembagian dividen senilai 2 per saham atau totalnya sekitar 38 miliar.
Nilai ini merupakan 6,13% dari total laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016. Untuk APL sendiri memang sedang lagi di bottom, Bapak Ibu. Memang secara saya menyarankan untuk sektor-sektor properti memang kita tahan, kita keep untuk jangka lama karena memang masih ada potensi bagus, terutama di APLN untuk saat ini juga. Dan memang di tahun 2017 APLN akan menyiapkan Capex 5 triliun, Bapak Ibu. Capex ini akan digunakan untuk pengembangan proyek di Medan, Kota Medan, yang konstruksinya sudah mencapai 60%, serta penyelesaian proyek di Balikpapan dan Cimanggis. Nah, sumber pendanaan Capex ini keseluruhan berasal dari kas internal perusahaan. Lalu kita lanjut ke Jasa Marga atau JSMR. Untuk JSMR ini ada berita bagus, yaitu mendapatkan pinjaman 1 triliun dan fokus untuk kebut tol baru. Nah, perusahaan infrastruktur ini kemarin memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar 1 triliun. Dan memang rencananya dana ini akan digunakan untuk mempercepat pembebasan lahan di ruas jalan tol baru. Nah, untuk saat ini juga hingga pertengahan tahun 2017, Jasa Marga memiliki jalan tol yang beroperasi sepanjang 600 km atau 61% dari panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Adapun total konsesi jalan tol yang dimiliki yakni sepanjang 1.260 km. Nah, untuk Jasa Marga sendiri biasanya untuk bulan-bulan tertentu seperti libur panjang atau nanti di bulan ini ada libur Lebaran, ini memberikan pendapatan juga yang tinggi dikarenakan memang ada beberapa masyarakat yang pulang kampung dan ada yang memakai jalan tol sehingga memang volume yang terjadi di jalan tol ini sangat padat dan tinggi dan sehingga menambah pemasukan dari Jasa Marga dan memang nanti kita perkirakan di kuartal 2 maupun ke kuartal 3 memang ada sedikit peningkatan dikarenakan yang pertama adalah kenaikan infrastruktur dari pemerintah terhadap Jasa Marga untuk membangun tol lalu juga dan itu memudahkan masyarakat untuk berpergian dan mengefisiensikan waktunya sehingga pendapatan dari Jasa Marga itu cukup tinggi. Dilihat nanti dari chartnya Bapak Ibu. Lalu lanjutnya kita akan bahas tentang analisis teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang Indosat dulu, baru nanti kita akan lanjut beberapa. Nah, untuk Indosat pada kemarin itu dari chart kita perhatikan memang Indosat kemarin cukup turun dari tanggal 23 Mei akhir sampai 8 Juni dan memang penurunannya ini sangat terjal sekali dilihat dari trennya yang cukup turun dan area stokastik juga berada di area oversold yang mengindikasikan belum ada sinyal pembalikan arah untuk reversal dan juga secara Bollinger ini memang berada di lower bound. Nah, memang ada kecenderungan kita bisa spekulasi buy Bapak Ibu dikarenakan area Indosat ini sudah bergerak ke area support kuatnya di area 5.975 sampai dengan 6.175. Nah, memang area support ini adalah area di mana selama tanggal 15 November sampai dengan 27 Januari ini sekitar 3 bulanan area ini memang selalu ditepati oleh Indosat dari pergerakan candlestick maupun chart tersebut. Jadi kita berasumsi bahwa ini adanya penguatan area di sini, Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini kami menyarankan untuk Bapak Ibu bisa spekulasi buy untuk area di sini dan memang secara pergerakan Indosat menunggu kuartal kedua kami akan menyarankan untuk target resistennya itu paling kuat itu kita bisa taking profit itu di area 6.500. Jadi
Kami menyarankan untuk Bapak Ibu spekulasi di area 5.975 sampai dengan 6.100, maksud saya ada 6.162 bila mana nanti turun, dan dengan target Bapak Ibu bisa taking profit dari 6.550 sampai dengan 6.600, karena memang target resistennya cukup tinggi di area situ. Lalu untuk saat ini memang kalau kita perhatikan Indosat juga udah mulai naik nih Bapak Ibu. Namun kita belum tahu apakah naik ini sementara apa tidak, dikarenakan belum ada sinyal zona stokastik belum keluar nih dari oversold. Jadi kami hold dulu untuk tunggu di area sini Bapak Ibu. Namun bila mana Indosat tertembus di area bawah, kami sarankan untuk Bapak Ibu uh, cut loss, karena memang kalau misal ini area support di 5.900 ini tertembus ke bawah, ini mengindikasikan adanya penurunan sampai di 5.560. Untuk Indosat seperti itu. Terus yang kedua kami akan membahas yang Java. Oke, untuk Java kemarin ini cukup tinggi, Bapak Ibu. Walaupun secara teknikal kita bahas dari 22 Juli 2016 sampai dengan 2 Mei, memang ada salah satu tren yang disebut double top. Double top ini kita lihat adalah ketika mengindikasikan adanya seperti huruf M, Bapak Ibu. Jadi ini naik dan turun lagi. Dan memang pada double top itu adalah salah satu uh, tren yang mengindikasikan adanya reversal pembalikan arah. Pembalikan arahnya bagaimana? Sebelumnya di tanggal 12 November 2015 ini memang trennya sangat menguat Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan untuk Java, tren ini menguat dan memang belum ada sentimen untuk dia turun. Namun ketika terjadinya pola double top, ini yang nah, ini polanya. Oke, sebentar. Oke, arahnya ini naik. Nah, ketika arahnya naik, memang belum ada sinyal untuk bagaimana selanjutnya tren itu akan menguatkah atau malah reversal atau dalam arti turun ke bawah. Nah, dilihat ketika double top ini dia naik level resisten terkuat itu di 1924 sampai dengan 1960. Lalu dia turun lagi membentuk area support terkuat yaitu di area 1300, maaf maksud saya 1400 sampai dengan di 1478. Lalu dia naik lagi, lalu seterusnya dan mengindikasikan support yang ini tidak kuat sehingga dia tertembus ke bawah dan sampai pada tanggal 15 Mei ini sampai bottomnya di 1075. Nah, indikasinya apa untuk perdagangan hari ini? Kemarin Java itu sempat naik Bapak Ibu cukup tinggi, naik sebesar 1365. Melihat indikator stokastik, kami sarankan untuk Bapak Ibu ketika belum ada barang untuk hold dulu, dikarenakan memang masih ketika di area sini adalah pengujian level resistennya yang kuat di 1400 sampai dengan 1472. Ini akan diuji apakah dia akan menguat ke atas atau malah dia akan turun pada perdagangan hari ini. Bila mana ada perdagangan turun, kami proyeksikan untuk Bapak Ibu bisa ambil di area support paling bawah itu di 1248 sampai dengan 1295. Namun bila mana pada perdagangan nanti ini naik, kami menyarankan ketika nanti Bapak Ibu beli di area 1472 dikarenakan takutnya kenaikan ini hanya bersifat sementara atau false atau disebut dengan whipsaw bahasa teknikalnya. Nah, secara stokastik memang ini sudah di area zona overbought Bapak Ibu yang mengindikasikan adanya penurunan pada perdagangan ini atau koreksi sebentar. Namun secara tren kami memprediksikan tren ini masih menguat dengan target jangka menengah itu di kisaran 1730. Secara resistennya itu juga menguat.
dan fundamentalnya cukup bagus. Apalagi kita lihat sentimen Java ini adalah penjualan lewat perdagangan ayam. Memang secara di bulan puasa dan menjelang nanti Lebaran, harga-harga bahan sembako termasuk ayam ini meningkat, Bapak Ibu. Salah satunya kemarin saya makan pecel, pecel ayam dan pedagang juga kaget karena harga ayam naik. Jadi mereka untungnya juga dikit nih. Nah, dari indikasi itu pendapatan-pendapatan dari ayam sendiri juga bisa kita lihat nanti di kuartal 2 setelah bulan Juni ini, yaitu nanti di bulan Juli, nanti kita bisa proyeksikan bagaimana selanjutnya di kuartal 3 maupun kuartal 4. Namun, secara musiman, Java punya potensi untuk menguat secara tren, Bapak Ibu, dikarenakan harganya masih rendah, pair-nya juga masih mudah, maksud saya murah, dan ini kita bisa nanam atau akumulasi dengan target taking profit di 1710. Oke, terus yang ketiga terakhir Pegas. Nah, Pegas ini salah satu perusahaan yang bergerak di sektor, sebenarnya kalau di Bursa Efek dia sektornya di infrastruktur, Bapak Ibu. Jadi bukan di mining ya, tapi di infrastruktur. Nah, Pegas sendiri ini mempunyai sentimen itu sensitif ya terhadap harga minyak. Nah, untuk saat ini memang Pegas berada di area support paling bawah. Oke, oke, saya lihat dulu ya Bapak Ibu, saya gambarin dulu. Oke, Pegas sekarang berada di area support paling bawah di 2282 sampai dengan 2334. Nah, indikator stokastik sedang mengarah di oversold, Bapak Ibu. Jadi kita mengancang-ancang untuk buy on weakness di area paling bawah untuk kemudian kita bisa taking profit secara short term itu di area 2510. Ini dikarenakan terjadi karena harga minyak dari 45 per barel sudah naik Bapak Ibu ke 46 dan memang masih ada potensi di minggu ini areanya sampai 46 dan 47 kami prediksikan. Namun untuk ngambil keuntungan Bapak Ibu bisa mengambil Pegas di area support paling bawah di 2282 sampai dengan 2334 dengan target di 2500 Bapak Ibu untuk Pegas. Namun bila mana uh, namun bila mana tertembus area support Bapak Ibu bisa ini supportnya tidak terlalu dalam lagi Bapak Ibu bisa ambil di area paling rendahnya 2000, maaf maksud saya sebentar. Oke, Bapak Ibu bisa ambil area paling bawah itu di 2230, maaf maksud saya dari 2160 sampai dengan 2230 untuk dia bila mana tertembus pada perdagangan hari ini dan tetap target taking profit di 2500 untuk Pegas. Karena memang secara fundamental perusahaannya masih oke, namun karena memang sentimen oil jadi kami untuk short term ini masih bisa Pegas untuk diakumulasikan dari portofolio Bapak Ibu. Oke, Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pada perdagangan hari ini. Boleh untuk Bapak Ibu bertanya.
Oke, Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dari jam setengah 9 sampai jam sekarang di Power Focus Pagi tanggal 13 ini 2017. Semoga apa yang kami paparkan supaya bisa jadi membuat pertimbangan Bapak Ibu untuk masuk di pasar pada hari ini. Terima kasih. Salam dari kami para mitra.